Halo, halo. Hai, Ya, halo, selamat malam. halo ya sih, selamat malam. Selamat malam, Bu Vena. Oke, Bu Vena, malam hari ini ya, Bu Ven, kita bertemu. Ini mungkin kayaknya juga ada moms nanti atau dads yang bakalan bergabung, atau mungkin juga calon moms. Mungkin habis gini juga bakalan ada yang bergabung juga. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja malam hari ini ya, Bu Vena. Dan buat para moms yang nantinya juga mungkin belum sempat hadir malam hari ini karena ini juga akan di-share juga buat moms and dads atau buat teman-teman di luar sana yang juga membutuhkan informasi mengenai ini. Hari ini kita akan bahas mengenai intro access bars. Di sini sudah pasti saya menemani dan juga ditemani dan akan diberikan info juga buat moms and dads atau buat teman-teman yang sudah join atau mau join ya. Ini kita sudah bersama dengan narasumber yang pastinya sudah qualified di bidangnya. Ada Ibu Vena Wijaya. Hai Ibu, selamat malam. Nah, Bu Vena Wijaya ini sebagai Life and Business Coach, Certified Facilitator juga, Certified Facilitator Access Consciousness juga ya Ibu, yang Mhm. pastinya sudah uh, siap banget malam hari untuk sharing buat kita semua, betul? Oke. Oke, Bu Fen, malam ini kita mau bahas mengenai intro access bar. Sebelumnya, karena saya juga awam ya, Bu, boleh dong dijelasin, Bu, bars ini apa sebenarnya? Oke, thank you ya sih. Jadi, akses consciousness itu nama modalitas. Ah, oke. Nama modalitasnya akses consciousness. Foundersnya itu adalah Gary Douglas dan Oke. foundersnya itu Dr. Dan Hare. Dan itu udah ada sekitar 28 tahun dan ada di 170 negara. Oh, di 170 negara. Di Indonesia juga, Bu. Di Indonesia, ya. Dan saya mempelajari akses ini tanggal 17 Agustus 2017. Aku inget banget. Kayak merdeka banget. Oh, 2013 berarti sampai 2023 ini 10 tahun ya? 2017. Oh, 2017. Oke, 2017. Sekitar 7 tahun yang lalu. Ya. Mm. Aku kenal yang namanya akses. Jadi tahun 2010 aku kenal yang namanya hipnoterapi dan aku tertarik untuk menggali gitu kan, memiliki klien, Mm-mm. coaching, belajar banyak modalitas. Sebenarnya hanya untuk satu, memfasilitasi klien gimana klien kembali lagi jadi lebih bahagia. Oke, betul. Dan kemudian aku selalu mencari apa yang tools yang pragmatis, yang praktis, yang bisa diberikan kepada Mm. orang. Jadi orang itu nggak bergantung sama kita. Ya sih, Yan. Kalau misalnya saya berikan tools sama kamu dan kamu nggak perlu bergantung menjadi klien itu, menjadi klien saya, Mm. lebih kira-kira buat Mm. kamu. Oke. Baik, Oke. Bu. Heeh. Bu, Ya. nih suara saya jelas kah? Karena di sini agak putus-putus. Ah, aku sih so far jelas. Tapi tadi ada sedikit Oke, lag. aman. Yes. Oke. Oke deh, Bu. Malam hari ini, sebenarnya kalau bar sendiri ini, itu sebenarnya ditujukan kepada siapa? Atau siapakah yang boleh, apa namanya, berkonsultasi mengenai bars ini? Oke, jadi saya lanjutin yang tadi. Saya selalu mencari tools yang Oke. praktis, yang kalau diberikan kepada klien, klien itu bisa menggunakan. Jadi siapapun bisa menggunakan. Mau dari anak kecil, remaja, Hmm. dewasa, mau mom, mau dad, whatever. Semua orang bisa menggunakannya. Karena itu Hmm. sangat simple, praktis, dan mudah gitu loh. Oke. Dan Hmm. jadi so far selama dari tahun 2010 saya selalu mencari tools yang praktis untuk kita berikan kepada diri kita. Yang tentunya yang selain praktis juga yang hasilnya oke dong tentu aja gitu ya. Nah, selama saya juga menangani remaja, remaja sukses dulu sekitar 2 tahun saya menangani Hmm. remaja, dan itu ada ratusan remaja yang saya sudah tanganin. Kebanyakan remaja itu sudah terbentuk ya, sedemikian kuat dia punya karakternya. Apalagi sekarang tentang adanya game lah dan segala macam mereka nggak tertarik dalam studi ataupun studi itu menjadi sesuatu yang berat gitu. Nah, sebelum sampai ke sana, saya kan selalu mencari apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu atau kamu calon ibu atau yang memiliki ibu yang masih yang memiliki baby dan segala macam. Eh, yang berat adalah
cukup berat buat saya adalah ketika dia sudah terbentuk menjadi cukup kuat, seperti remaja itu kan sudah terbentuk karakter dia cukup kuat gitu ya. Jadi Iya. gimana cara membuat si remaja ini kembali lagi bahagia jadi diri dia. Ketika masih kecil kan setiap anak kalau ditanya siapa yang tahu ini semuanya angkat tangan saya bu gitu happy so much. Nah sekarang Iya. ketika remaja ketika ditanya siapa yang tahu ini nggak ada yang jawab antusiasnya udah nggak ada hilang antusiasnya. Ya seberapa banyak dari kita yang hidup hanya menjalankan hidup seperti robot ya kerja aja buat uang gitu. Mendidik anak ya itu karena kewajiban gitu. Oke, Mm-mm. sesuatu kerja ya punya kewajiban buat istrinya dan anaknya. Tapi level joy-nya, level happiness-nya, level antusiasnya Mm. semakin lama semakin menghilang gitu. Nah, em, salah satu dari Access Consciousness ada kelas gitu. Salah satu kelasnya ada yang namanya BARS. Nah, BARS ini mengembalikan lagi atau mendifrak elemen 32 titik di kepala. Jadi ada 32 titik di kepala yang ketika disentuh elektromagnetik yang tersimpan misalkan ketika kecil dia sedih gitu kan atau dia sedih ditinggal atau dipermalukan sama gurunya atau mungkin orang tuanya marah dan dia simpan itu di dalam memori dia. Nah, 32 titik ini melepaskan energetically memori yang masih tersimpan karena bentuknya energi. Memori-memori, pikiran, perasaan, emosi ataupun belief itu bentuknya energi. Nah, di bars itu 32 titik itu dilepaskan. Jadi ada 32 titik yang berhubungan dengan berbagai aspek kehidupan gitu ya, yang sudah nggak kontribut sama hidup kita ketika dilepaskan itu enak. Misalkan sering nggak sih kalau kita lagi ngerjain sesuatu terus ada suara-suara, kayaknya kamu nggak bisa deh. Mungkin nggak sih, bisa nggak Oh sih? ya, itu muncul kadang-kadang di kepala, di hati, kadang-kadang gitu ya Bu ya. Kan terus-menerus tuh ya. Nah, itu mungkin Mm-mm. bisa jadi memori itu muncul ketika masih kecil. Dibilang, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, memori itu keep coming terus. Nah, ketika memori itu keep coming, ketika di burst, nah, energi itu yang dilepaskan. Sehingga that voice, like apa ya, voice itu nggak ada lagi di kepala kita. Nah, ketika voice itu nggak ada lagi di kepala kita, kan kita dalam hidup asik ya, ngerjain ulangan kayak, mau kamu dalam bisnis kayak, mau dalam kehidupan apapun, ketika voice itu nggak ada, tenang, quiet, space, dan kamu bisa mengkreat Ya. kehidupan kamu, gitu. Jadi kamu kembali lagi happy, karena that voice itu yang melimit diri kita, dan voice-voice itu kan dari rekaman memori kita di masa kecil. Oh, itu kadang-kadang membuat kita tuh akhirnya stres-stres sendiri, ya kan? Terus habis itu kepikiran sendiri, tertekan akhirnya. Nah, itu nanti yang akan bisa dihilangkan gitu ya, Iya. diangkat gitu ya, Bu ya. Betul. Jadi misalkan ketika masih kecil kita ditakut-takutin. Aduh kalau ulangan nggak bagus nanti kamu nggak naik kelas. Begitu itu masuk pep. Nah mulai sejak saat itu dia level ketakutannya makin meningkat dan semakin nambah terus kan. Sehingga ketika kehamilan dia takut nih. Aduh nanti kalau ngelahirin anakku kayak gimana? Mm-mm. Dan kalau ngelahirin aku takut nih kenapa-napa, takut sakit, takut segala macam. Energinya kan takut kan. Nah, energetically ini Mm-mm. semakin kuat dalam hidup. Sehingga kalau mau bisnis takut, mau punya anak takut, ngelahirin takut, ngedidik takut, takut anaknya nggak sukses. Nah, Wah. itu makin besar. Nah, bayangkan Hmm. itu ada terus Itu, menerus. Hmm, heeh. ya, dan bayangkan. Oh, kapan akhirnya orang itu memutuskan untuk terapi terapi itu, Bu? Oke, dan bars itu adalah suatu treatment yang kita bisa berikan. Semakin Mm. kamu di bars, suara-suara itu makin menghilang. Tapi tentu aja yang tadi saya bilang kan butuh untuk sering untuk melakukan. Jadi ini adalah tools yang diberikan sama kamu sehingga kamu bisa mandiri untuk melakukan untuk kamu. Hmm. Kan kayak komputer, kebanyakan data masuk kan. Jadi ketika kecil kan kita base Ya. barat handphone itu kan cuma basic program. Kemudian memori Mm-mm. masuk, foto masuk, video masuk, semua masuk. And then jalannya jadi lemot. Karena terlalu banyak memakan data kapasitas, oke? Nah, Benar-benar. ini adalah melepaskan semua apa ya pikiran, perasaan, emosi yang udah nggak lagi dibutuhkan, sehingga dia jalannya bagus lagi. Cuman itu, jadi dia kembali lagi happy. Nah, yang melepaskan adalah tubuh kita sendiri. Misalkan saya memberikan bars pada Yesi, yang melepas Mm-mm. Yesi, saya hanya menyentuh, membantu kamu menyentuh aja, dan tubuh kamu yang melepaskan. Maaf ya, kalau saya kasih analogi yang cukup ekstrim, gitu misalkan. Mm-mm. Misalkan aku minum banyak,
Terus gitu, kamu kan butuh ke toilet untuk melepaskan. Nah, tubuh kamu sendiri yang punya sistem mana yang baik disimpan, mana yang nggak baik dilepaskan. Jadi demikian juga dengan bars, tubuh kamu punya kapasitas yang luar biasa. Ketika ada titik-titik yang disentuh, itu titik yang dari tubuh kamu, dia kayak punya jalan keluar sendiri. Itu dilepaskan sehingga berbagai aspek dalam kehidupan kita kembali lagi kayak, dan yang lepaskan ajaibnya adalah tubuh kamu. Tubuh kamu tahu mana yang baik, tubuh kamu tahu mana yang nggak baik, tubuh kamu yang melepaskan sendiri. Jadi yang mengkontrol yourself, your body. Mm-mm. Kita hanya menyentuh gitu. Dan Hanya membantu juga ya kan. Tapi ya tubuh balik lagi ya, tubuh kita punya kapasitasnya sendiri-sendiri ya. kapasitas tubuh kamu sangat amazing, dia sendiri yang melepaskan karena dia tahu mana yang baik, mana yang enggak. Jadi tubuh kita sebenarnya merawat kita. Kayak misalkan Yesi luka, eh, Mm-mm. kalau misalkan nggak dikasih betadin pun lukanya bisa sembuh ya, Ya, ya kan? kalau Gitu. misalnya ya betul. Gores dia akan sembuh sendiri, gitu ya. Walaupun luka operasi, tubuhnya akan menghealing itself dan dibantu dengan obat-obatan di luar. Tapi tubuh kita ingin berkontribusi sama hidup kita. Dia ingin kita sehat, dia ingin kita bahagia. Cuman selama ini kalau kita simpanin datanya, akhirnya tubuhnya kan jadi lemah karena memegang banyak data itu. Nah, sekarang kita memberikan kebaikan pada tubuh untuk tubuhnya melepaskan. Ketika kita kasih tubuhnya untuk melepaskan sendiri, tubuhnya enteng. Jadi kepala kita Nah, enteng gitu. Jadi tubuhnya ketika dikasih kesempatan untuk melepaskan, sehingga kepala kita mm-mm. enteng, ringan. Nah, ketika ringan dan enteng itu, nah disitulah yang dinamakan kemungkinan terjadi atau possibility terjadi atau ide-ide kreatif muncul. Karena kan enteng, ringan. Kalau nggak begitu kita Oke. aktif, ada yang suara takut, nggak bisa. Kan kamu pernah gagal. Nah, jadi itulah yang menghambat Nggak kita. jadi lagi, nggak jadi lagi gitu ya. Itulah yang selama ini menghambat kita. Tapi kalau itu nggak ada, kamu bayangin kalau itu nggak ada seberapa banyak kehidupan kita, energinya adalah antusias. Karena nggak ada yang menyetop kan. Untuk Betul. menciptakan, untuk belajar, so much happy, nggak ada trauma, gitu kan dari masa lalu segala macam. Nah, inilah yang saya mau sharingkan untuk teman-teman di luar sana. Pars itu membantu kamu untuk mengembalikan lagi kamu punya kepala jadi ringan, punya space lagi, sehingga hidup kamu penuh dengan antusias. Begitu bangun, exciting. Mau ngerjain apa ya? Karena nggak ada lagi suara-suara yang menyetop kamu. Mm. Pokoknya tidak cemas, tidak khawatir, ya kan antusias untuk menjalani hidup, energinya kembali positif kembali, beraktivitas lebih excited juga memulai hari itu jadi yang tidak ada beban gitu ya, Bu Ya, Vena ya. nah, kan yang Oke. menyetop kita adalah pikiran kita sendiri. Betul, betul sekali, setuju. Bukan kita dari masa lalu. Yes. Yes, dari pengalaman-pengalaman di masa lalu, kamu gagal tuh, nggak bisa lo, kamu nggak bisa apa-apa lo, kamu coba dibandingin, Mm-mm. kamu nggak pinter, bla bla. Jadi yang menyetop kita tuh pikiran kita sendiri. Nah, sekarang kalau pikiran itu hilang dan nggak ada, kan akan lebih asik hidup kita, Betul. kita Bu, akan lebih banyak bersyukur. oke, betul. Bu, tapi apakah ini aman, Bu? Gini, karena itu nggak menggunakan obat-obatan, nggak Yes. pakai nggak pakai apa, cuman pakai sentuhan tangan, dan yang lepasin tubuh kamu sendiri. Ya, efek sampingnya adalah makin bahagia sih. Itu efek sampingnya makin bahagia ya. Siapa yang nggak mau efek samping itu gitu kalau misalnya yang didapatkan bahagia. Seperti yang tadi Bu Vena sudah bilang kan jadi lebih apa ya positif ya Bu akhirnya. Iya, karena hanya menyetop suara-suara yang menyetop kamu, menghilangkan suara-suara yang menyetop atau melimit kamu. Cuman itu sih. Jadi ya efeknya adalah kamu makin bahagia, kreativitas kamu makin meningkat, jadi bisa dipakai happy dan menjadi ibu, happy jadi anak, happy Yes, ketika kamu betul. kerja, dan itu untuk siapapun juga. Nggak terbatas usianya, nggak ada efek samping, karena ini adalah sesuatu yang alami. Aman ya, aman karena ini alami lagi. Dan itu ya itu diri kita sendiri yang bekerja akhirnya ya kan. Yes, yes, gitu. Oke, Dan oke, selama oke. ini I get the point. ya, Oke, selama oke. ini mungkin ada yang pernah pacaran terus putus hati, Hmm, patah hmm, hati. Mau move heeh, on tuh nggak bisa gitu, udah malam-malam, udah apa segala heeh. macam pun nggak bisa karena dia stuck energetically-nya di masa lalu. Ya itu tadi mempengaruhi dia kan. Yes, oke. So energetically-nya ini yang dilepasin. Udah cuman itu sih sebenarnya, sehingga dia bisa ingat kejadiannya, tapi emosinya nggak ada. Ya, Hmm. jadi kayak
orang bilang ikhlasin dong gitu dong, lepasin dong gitu. Nah sekarang kita tahu tuh, kita tahu konsep mengikhlaskan, kita tahu konsep memaafkan, tapi kok nggak hilang ya rasa keselnya gitu ya. Benar, benar, benar. Makin dilihat, makin diingat, makin kesel gitu ya, Bu ya. Nah bars itu adalah kamu ingat, tapi nggak ada energetically-nya, nggak ada judgment-nya, nggak ada emosi marahnya, nggak ada apa, cuman like kamu punya space lagi buat kamu, jadi kamu Hmm. berhenti. Jadi bukan berarti itu menghilangkan sehingga kamu nggak punya pikiran, no. Heeh. Kan energetically yang berat itu yang tadi marah itu kan berat, terus Betul. di itu kan berat, Sedih. yes. Tapi kalau happy kan ringan. Nah, jadi Betul. berat itu hilang sehingga kamu ringan. Kamu melihat ke belakang, kamu bisa tersenyum. Thank you. Menjadikan itu sebuah pelajaran, jadi lebih happy untuk melangkah lagi, maju lagi gitu ya, Bu ya. Beratnya itu yang hilang sehingga kamu jadi ringan. Tapi bukan berarti Hmm. kan sehingga kamu nggak punya pikiran gitu. Jadi bars melepaskan pikiran terus nggak punya pikiran, nggak punya memori. Enggak, kamu masih bisa ingat. Tapi marahnya hilang, kamu masih ingat. Keselnya hilang, kamu masih ingat. Melihatnya apa adanya. Nah itu yang di bars. Jadi lebih ikhlas, lega gitu ya, Ya lega untuk banget melanjutkan hidup gitu kan. ya, karena kamu nggak stuck di dalam energi yang heavy di masa lalu dan sehingga kamu menggunakan energi Hmm. lebih asik. Ibarat memorinya, eh, ibaratnya gini, energi kita dipakai untuk megang marah. Nah, sekarang marahnya hilang sehingga energi kamu full lagi, bisa menciptakan kehidupan kamu yang lebih asik sehingga kamu lebih antusias, energinya nggak stuck di masa lalu. Ini kita stuck di masa lalu butuh energi loh. Sedih itu juga butuh Betul. energi. Memegang kesedihan itu juga butuh energi. Nah, kalau sedihnya udah nggak ada, energi kamu dipakai untuk ciptain hidup yang kayak gimana, kreativitas yang lebih apa gitu loh. Jadi kita bisa pakai Makanya ada, iya bener Bu. Makanya ada gini, ada satu meme itu bilang katanya, ayo makan yang banyak karena pura-pura bahagia itu butuh banyak tenaga gitu kan. betul banget ya. Itu juga butuh energi karena dia menutupin kesedihan dia. Tapi kalau di sini, Betul, ah, betul. kalau sedihnya nggak ada dan dia menjadi dia, dan bahagia itu bukan tertawa loh. Bahagia itu dari energetically. Ketika Betul, dia betul, lagi betul. gamer, tapi ketika dia lagi ngelukis, tapi penuh dengan antusias, that's happiness sebenarnya. Benar. Ya, Itu yang paling tanpa orang sadari ya, mereka ada di dalam kesedihan gitu loh. Mereka ya pura-pura aja bahagia gitu. Padahal sebenarnya mereka lagi banyak beban, lagi kepikiran ini, kepikiran itu. ya, iya. Banyak yang mempengaruhi mereka gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang mereka butuhkan adalah dengan melepaskan itu, ya kan, agar bisa kembali lagi untuk melanjutkan misi selanjutnya dengan rasa yang ikhlas. Betul ya, Bu ya. Berarti aman ya. Ya, Aman nih kalau untuk teman-teman yang mungkin nanti akan nonton video ini juga bisa tahu bahwa sebenarnya bars ini aman banget kalau misalnya kita mau untuk juga apa ya, dibantu untuk melepaskan apa namanya, kesedihan, kemarahan, cemas, khawatir apapun itu. Dan itu buat semua orang ya Bu ya, tidak tidak harus orang tua saja, anak saja, remaja yang mungkin sekarang lagi puber juga serajin-rajin galau-galaunya, karena kan sekarang banyak banget kasus yang akhirnya mereka itu menyimpan semuanya sendiri. yes. Ya kan Dan anak-anak orang itu. betul. Dan dalam rangka suicide awareness, kita juga Mm, lihat angka kematian yang bunuh diri itu kan juga cukup tinggi. betul. Kemarin Yes. mahasiswa kedokteran dan segala macam. Jadi makanya saya mengundang Yesi di sini dan untuk men-sharingkan kepada banyak orang. Hey, you're Mm, not alone. Semua yang nggak enak itu kamu bisa lepaskan sehingga kamu bisa punya energi untuk menciptakan kehidupan kamu ke depan. Kalau misalkan orang tua nggak khawatir dengan anaknya, dia nggak perlu ngomel-ngomel, nggak perlu marah, nggak perlu cemas, sehingga anaknya jadi nggak bahagia karena anaknya mungkin nggak dipercaya. Ya kan? betul. Aku cemas karena saya nggak yakin loh kamu bisa hidup masa depan. Dan itu doa loh. Coba kalau ada orang tua yang berpikir, saya eh, saya nggak percaya sama anak saya, dia harus dikontrol, whatever itu kan, misalkan dia punya Mm, ketakutan, takut nggak sukses, takut segala macam. Nah, doanya adalah saya takut itu masuk ke dalam tubuh anak itu dan anak itu akhirnya menjadi semakin takut ngadapin ke depan, benar. semakin percaya diri gitu ya. Nah, mungkin itu doa yang baik adalah oke apa yang saya bisa lakukan untuk anak saya, apa yang saya bisa kontribusikan untuk anak saya gitu kan.
Jadi di Mendukung juga. mendukung, mensupport, tentu aja gak ada guide-guide-nya gitu. Dan kebetulan saya juga Conscious Parents, Conscious Kid Specialty Class dari Access Consciousness gitu. Jadi ya, Oke. jadi saya menanganin banyak sekali orang dan di sini yang saya mau ajak adalah kamu nggak sendirian. Banyak sekali anak-anak yang saya ketemuin atau peserta-peserta yang saya temuin atau klien-klien saya ADHD, OCD, autism, ya. eh, Hmm. Jadi dan ini bisa berkontribusi untuk siapapun. Jadi masalah anxiety juga semakin tinggi gitu, maka tingkat Oh. kecemasan segala macam juga semakin tinggi. Ini benar-benar berkontribusi untuk siapapun yang mendengar dan yang ingin mendapatkan treatment atau yang ingin belajar. Karena ketika kamu belajar, kamu berkontribusi untuk diri kamu dan juga untuk orang lain. Di dalam kelas itu, yes, kita bukan hanya ke praktek 2 kali memberi bars dan mendapatkan bars, tapi itu Hmm. ada sekitar 12 tools atau 13 tools yang lain yang bisa dipakai untuk verbal, untuk segala macam dalam hidup. Jadi Oh. banyak sekali teknik yang diberikan dalam kelas 1 hari dan kelas ini bersertifikasi internasional. Jadi kemanapun kamu pergi, misalkan kamu di Australia, kamu ke Hmm. Jepang, di Eropa, terus kamu bilang, hey, saya dari Indonesia, ada yang mau swap bars, dia welcome. Ah. Di Tiga, 100 jadi satu hari satu kelas itu bisa 13 tools itu yang digunakan ya. 14 tools selain bars itu sendiri. Jadi ada banyak sekali teknik yang diberikan kepada kita untuk kita tahu, kalau kita hidup tuh yuk, pakai tools ini loh, pakai teknik ini, mengubah energi yang nggak enak tuh, yang sesek tuh, yang marah tuh dengan instan gimana sih gitu. Itu juga dikasih tahu, ada tekniknya dan segala macam. Jadi buat saya pernah ketemu dengan satu orang klien. Dia Mm-mm. ke waktu lagi saya mengadakan suicide awareness, memberikan free gitu kan, memberikan free untuk orang-orang tester. Yes. Ketika dia datang, dia nggak ngomong kalau dia mau bunuh diri atau apapun, dia nggak ngomong. Dia cuma datang sebagai klien, dia terima, kemudian dia pulang, terus besoknya dia datang lagi, dia ikut kelas bars, kemudian 3 bulan kemudian dia ketemu sama saya, baru 3 bulan setelah ketemu sama saya dia bilang gini, waktu eh, dia pertama kali ketemu saya, dia ngelihat satu di IG bahwa ada Hmm. acara set awareness dan free memberikan kepada orang-orang yang merasa sendirian, gak ada yang ngerti, whatever gitu kan, untuk memperingatin atau kita prihatin terhadap kondisi banyak sekali orang yang bunuh diri. Malam itu saya ingin membunuh diri saya dan anak saya 2. Jadi dia ingin bunuh diri, dia dengan anak kedua. Sebelum dia mau bunuh diri, dia berdoa dan dia ngeliat di IG bahwa ada suicide awareness besok. Dan dia datang. Dan ketika dia datang, dia nggak bisa berucap apa-apa. Karena sudah saking kayak depresi, disalahkan, whatever. Hmm. Dia ingin mengambil hidupnya dan mengambil hidup anaknya 2. Terus kemudian dia ikut kelas bars. Hmm. Setelah ikut kelas bars, 3 bulan kemudian dia datang kepada saya dan dia cerita tentang itu. My whole life change. Dia bilang kehidupan saya langsung berubah sejak saat itu, di mana saya frustasi, disalahkan, nggak punya uang, apapun. Akhirnya setelah dia ikut, benar-benar ada perubahan keajaiban. Dan saya nggak tahu kalau dia mau bunuh diri malam itu, malam sebelum intro untuk Dia bars, ikut kelas itu ya. memberikan baksos bars kepada orang untuk memberikan tester itu. Jadi itu Wow. salah satu dari peserta saya yang benar-benar membuat saya, oh wow, ini di hadapan saya loh yang mengatakan hal itu gitu. Dan masih banyak Mm-mm. testimoni yang lain yang sangat amazing yang saya lihat dalam hidupnya, yang tadinya Hmm. berantakan, yang tadinya segala macam. Tentu ini adalah cuman semuanya adalah kemungkinan karena kamu yang mengizinkan untuk let go. Wow, saya sampai kayak wow, Iya. sampai punya pikiran menghabisi nyawa anaknya itu berarti terus dia ikut kelas ini akhirnya satu hari tapi mengubah mengubah hidup orang ya. Yes, yes. Jadi Hmm. mengubah totally hidup orang. Jadi saya banyak ketemu dengan banyak sekali klien memang eh yang tadi bars itu bukanlah untuk menggantikan segala sesuatu, tapi bars itu untuk berkontribusi sama kehidupan kita. Banyak modalitas yang memang saling berkontribusi
Dan saya mungkin ketemu dengan salah satu teknik yang saya bisa ajarkan sama kamu dan banyak orang sehingga orang bisa berbagi. Misalkan ada satu ibu yang belajar, dia bisa berkontribusi sama suaminya, sama anaknya gitu kan, sama diri dia sendiri gitu. Jadi ini sebenarnya cuma menggunakan tangan doang kok, hanya sentuhan dan ringan, nggak pakai jarum, nggak pakai apa, dimanapun kamu bisa melakukan dan kamu juga bisa melakukan sendiri, and you get more happy in your life. Jadi and your life change karena kehidupan kamu berubah, kamu menjadi kamu, bukan berubah untuk menjadi orang lain, tapi kamu menjadi kamu gitu. Keren. Saya sampai kayak bisa berarti energi itu energi positif sangat penting sekali. Barusan juga kalau misalnya kita udah rasa kayaknya wah ini udah nggak bisa nih, ini kita harus cari pertolongan ini. Dan salah satu jawabannya adalah bars ini ya, mengikuti ini ternyata banyak teknik-teknik yang bisa kita pelajari untuk yaitu untuk kualitas hidup kita juga akhirnya. Yes. Iya kan, Bu? Ya sih, kita ketika Oke. kecil, kita itu adalah eh, happiness, kita itu fun, kita itu semangat, antusias, bangun tidur dan mau main ini, mau main itu gitu kan. Kita Betul. kita adalah manusia yang penuh dengan sukacita, manusia yang penuh dengan rasa syukur. Nah, saya nggak tahu usia berapa kita start untuk tantrum, mulai sakit kepala, mulai nggak bahagia, mulai takut, mulai itu. Mulai Dan banyak pikiran ya, Bu ya. kita nggak Apalagi quarter life crisis gini. kita nah kemudian Bener ya. kita nggak jadi kita. Terus akhirnya Bars ini mengembalikan semuanya untuk kita jadi kita lagi karena kita itu adalah sukacita itu sendiri. Soalnya karena di tengah zaman kayak gini banyak banget Bu kalau misalnya apa namanya kualitas hidup para remaja, terus habis itu nggak remaja aja sih, orang tua kualitas hidupnya semakin menurun karena perkembangan teknologi, hal kecil bisa jadi besar itu cepet Bu. Kalau saya lihat banyak beritanya sekarang yang akhirnya mereka menyepelekan hidup mereka, akhirnya ah saya udah nggak punya siapa-siapa, ya buat apa saya hidup di dunia ini lagi ya kan? Itu. Ya, karena yang tadi banyak sekali kayak ketakutan, kemarahan, kesedihan, Mm-mm. kecewa sama orang lain. Kok orang lain lebih hebat dibanding kita? Kok orang lain punya keluarga, kok aku enggak? Kok orang lain dia mengerti, aku enggak gitu. Jadi itu semua diasumsi. Jadi karena asumsi, dugaan yang membuat kita akhirnya nggak bahagia. Orang tua juga kan Pengaruh pengaruh sekitar juga ini nggak sih Bu? Maksudnya menjadi salah satu penyebab juga nggak sih Bu? ya, realita kita itu adalah penuh dengan asumsi, judgment, konklusi, Yes. jadi kesimpulan, judgment, penilaian, penghakiman. Dengan penuh seperti itu, akhirnya kita jadi takut kan, karena takut dihakimin salah. Mm-mm. Kita takut dinilai salah sama orang tua kita. Kita harus benar dan orang tua juga takut kalau dia nggak bisa menjadi orang tua yang baik, gue harus benar menjadi Paling orang baik. tua Yes. ya. Yes. Yes, ya. Jadi Ya. waktu itu anak saya juga waktu lagi sekolah saya cuma tanya Bu, aku bilang gitu, anak saya sukanya ini, nggak mungkin dong dia menyukai semua pelajaran gitu kan? Ya, Betul. ya, terus kata gurunya, ya saya juga diharuskan sama kepala sekolah. Kepala sekolah juga ditekan sama pemerintah karena harus ada rank tertentu, nilai tertentu, kualifikasi tertentu. Jadi ya itu tuh dari atas sampai ke bawah kayak sistem, Dari atas sampai bawah. ya dari atas sampai ke bawah yang membuat sistem eh, pendidikan anak kita jadi nggak bahagia menjadi dia. Karena dia harus bisa di semua hal. Sedangkan bisa jadi satu jagonya di matematika, tapi dia harus suka dengan Yes. menggambar gitu kan. Ada yang suka menggambar, dia harus suka semuanya kan. Aneh juga nih pendidikan kita. Wah, ini dia nih juga jadi akhirnya tertekan ya. Nggak cuma orang tua, anak juga ikut tertekan akhirnya kan dari atas-atas itu. Tertekan, guru juga tertekan karena dia diharuskan gitu kan. Punya murid harus pinter semua gitu kan. Kalau enggak gurunya. Aduh, aduh. Ya, jadi kayak Ah, ini kayak telur sama ayam nggak tahu mana duluan yang diciptakan. mm, Ya, intinya cuman kayak aku mau bilang bahwa yuk kita kembali lagi bahagia. Apapun yang ada dalam hidup kita, bagaimana kita nangani dengan kepala yang tenang, sehingga kebahagiaan Tenang. Tuh. gitu kan, semangat, antusias, dan energi kita itu bisa berkontribusi sama hidup. Jadi bagaimana bars itu bisa berkontribusi untuk hidup kita semua.
Betul. Nah, soal ini Bu, kita kan sekarang banyak nih dari Miel sendiri untuk new mom atau baru mau menjadi moms ya kan masih mengandung kayak gitu. Nah, sebenarnya apakah aman kalau misalnya calon mama ini mau memakai bars ini untuk ya supaya nanti kalau misalnya dia mungkin sudah mau melahirkan karena banyak tuh kan kalau misalnya orang hamil tuh kan hormon kali ya jadi lebih sensitif kayak gitu. Nah, gimana tuh Bu? Eh, mungkin Anxiety satu juga kali kadang-kadang. Mm-mm. nanti saya akan undang satu mam yang dia ikut bars dan ikut foundation, yang dimana ketika habis ikut bars foundation, ketika melahirkan Mm. anaknya full banget. Mm. Yes. Dan adik ipar saya sendiri ketika Mm. melahirkan, dia kan punya anak tiga. Mm. Eh, pertama tuh saya menggunakan teknik yang lain, terapi yang lain gitu. Yang kedua dia enggak. Terus yang ketiga saya menggunakan teknik yang dari Akses. Dan dia cuma bilang sama aku, ini yang paling cepat, paling mudah ketika aku ngelahirin. Mm. Dan ada salah satu peserta lagi yang sekarang masih baby. Ya, waktu itu sempat sharing sama aku. Dia cuma bilang, Mm. yang paling cool yang aku punya. Wow. Itu the bars, terus ikut foundation, ikut body process. Amazing. Jadi proses kehamilan dan segala macam itu membuat gini loh, kalau ibunya panik, anaknya juga panik gitu ya, takut gitu kan, energi Panik. pasti, iya kan. Nah, bars ini memberikan kerileksan yang so much, sehingga si anak itu juga hmm, nggak ada yang salah dengan dia, gitu kan, dan nggak ada ketakutan di situ yang menempel sama anak kita. Itu dari mams ini mengandung, Bu. Yes, Mams itu dari hamil. Oh, saya pernah punya ada satu kasus yang cerita sama saya, salah Mm. satu praktisi, yang di mana ada satu orang ibu hamil di Bandung. Dia punya anak pertama kalau nggak salah, saya lupa apa dia punya laki atau perempuan. Tapi begitu hamil yang kedua, jadi dia lagi hamil yang kedua, eh, ininya sama gendernya, Apanya, Bu? Sorry? gendernya. Gendernya. Oh, ha. Jenis kelaminnya. Jadi anak pertama misalkan A, terus begitu anak yang kedua, oh kok gendernya sama gitu kan. Cuman begitu aja, itu sampai anaknya sungsang. Sampai dokter, Sungsang. ya, sampai dokternya bilang, ini kayaknya perlu untuk operasi sesar. Ketika di bars, after di bars, dia kembali lagi untuk menjadi posisinya kembali lagi normal, relax, dan bisa melahirkan normal. Ya, itu salah satu kemungkinan. Tapi saya nggak menjanjikan apapun, hanya tentu aja bars ini bisa berkontribusi. Itu pun saya dapat cerita kan karena ketika kita memberikan kita nggak ada ekspektasi oh kamu harus begini nggak ada gitu ya, Oh, tapi ha. ini adalah testimoni-testimoni yang saya dengar dan saya dapat. Hmm, berarti memang ini berpengaruh sekali, sangat kontribusi sekali ya ketika para moms mungkin juga di usia kehamilannya yang sudah mendekati HPL kayak gitu kan. Karena kan semakin ada ketakutan bisa nggak ya kayak gitu ya Bu ya. Ah, Anxiety-nya juga ada gitu. yes. Bukan hanya itu sih, saya sendiri Eh, mendapatkan bars itu seminggu minimal sekali. Saya sendiri sampai saat ini dari 2017 sampai sekarang saya kadang bisa eh. tiap hari, kadang bisa seminggu dua kali, kadang minimum seminggu sekali saya minta untuk di bars karena orang di rumah saya semuanya bisa bars. Wow. Dari supir saya, asisten rumah tangga semuanya bisa bars. Jadi mereka like eh, apa ya, tubuhnya lebih sehat, jarang sakit. Bahkan Fresh. yes, bahkan saya sendiri saya sampai ingat lagi kok saya nggak pernah flu lagi. Enak banget, Bu. Iya, jadi saya sampai kok gue nggak pernah flu ya. But ya thank you gitu. Jadi body kita bener-bener kayak punya energi yang luar biasa loh. Ini Iya, iya, iya. ikut megangin marah dan sedih itu cukup besar. Jadi ketika energi ini nggak ada, Mm-mm. kita kan health lah, sehat lah, organ-organnya gitu. Enak ya, enteng gitu, ringan seluruh badan ini ya. Jadi itu kalau itu buat saya. Kalau yang tadi Mm, sharing-sharing yang saya dapatkan dari mm, visi, dari klien-klien, dari segala macam. Tapi tentu aja kita tidak menjanjikan A, B, C, D. Kita hanya memberikan kemungkinan. Tidur kamu lebih asik gitu. Jadi ada possibility yang banyak sekali dari testimoni. Dan ini juga ada dari neuroscience dokter yang mm, mengatakan bahwa
bars ini ibarat seperti kamu meditation 5 tahun, efeknya seperti bars 1 jam, efeknya seperti meditation dalam 5 tahun. Dan itu ada itunya di ada diagramnya segala macam karena waktu itu ada penelitian 5 orang yang di bars tek 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 sebelum dan sesudah efeknya seperti apa dan segala macam itu ada pakai gelombang EEG. Jadi ada penelitian sainsnya juga jika kamu ingin tahu dan Oh, sebenarnya juga benar. semacam memakai gelombang EKG itu ya, Bu ya? Ya, ya, EEG itu ditaruh di kepala, dia ada sainsnya, jadi ada dokter yang meneliti hal itu. Jadi sebelum di bars dan selama di bars sampai sesudah di bars, so efek 1 jam. Jadi di bars itu treatment untuk 1 jam. 1 jam sama Hmm. dengan meditation 5 years. Nah, meditation, apakah ada efek samping meditation? Hmm, Happy. Nah, happy. Yes. Terus ini yang Oh. lebih cocok, yang lebih pragmatis gitu kan. Mm-mm. More happy karena kamu jadi kamu bukan jadi orang lain tapi kamu jadi kamu. Berarti Karena memang kesempatan yang baik banget ya untuk mendapatkan apa namanya sesi bars ini. yes. Keuntungannya banyak banget, Bu. Saya tadi pakai wow, sampai dapat testimoni itu kan berarti kan real gitu loh. Saya kira tadi kalau misalnya apa namanya ibu hamil gitu mungkin ada yang perlu concern gitu, jangan sampai terlalu apa atau apa gitu, tapi ternyata ya buat semua orang ya, ibu hamil juga bisa. Kalau promil, Bu, kalau misalnya dia promil, karena kan banyak sekarang kalau per orang dengan promil kan bisa jadi cepat dia sedang promilnya, bisa jadi juga lambat, lebih sensitif, banyak pikiran dan lain-lain, itu gimana nanti akhirnya kalau misalnya dia menggunakan apa sesi bars ini. Ketika dia mendapatkan bars atau belajar bars, dia akan lebih ya tentunya banyak sekali kemungkinan yang berbeda. Kalau orang happy itu kayak gimana sih gitu? Apa yang cocok Mm-mm. untuk orang happy? Saya pernah punya satu ibu yang datang pada saya. Dia bilang, saya pernah diberikan sesi bars sama dia punya sepupunya. Mm-mm. Ketika dia nggak sadar efeknya apa. 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan baru dia sadar. Oh iya ya, waktu itu dia nggak punya asisten rumah tangga. Dia ngerawat anaknya yang kecil-kecil 3. Jadi dia sering marah terhadap anaknya. Nah, ketika di bar, dia nggak langsung kerasa apa yang berubah sama hidup dia. Tapi setelah 3 bulan dia baru sadar kalau dia jarang marah lagi sama anaknya. Pernah Biasa iya, bener-bener. Biasa working mom itu gitu, Bu. Jadi kalau misalnya udah capek di kantor ya kan pulang ke rumah itu udah kanan kiri ini anak jadi sasaran juga akhirnya ya kan. ya, makanya aku bilang, ini buat siapa aja. Kayak kita nih, aku aja nih, ketika habis kerja, aku butuh di bars. Ini Ya, kepalanya panas ya habis dipakai. Ibarat kayak betul. kamu kan panas habis dipakai kan. Nah, bars itu merilekskan. Jadi merilekskan syaraf-syaraf yang ada di sini di kepala sehingga ketika rileks aku bisa kerja lebih maksimal lagi. Cuman itu sih sebenarnya. Berarti ya memang bars ini juga manfaatnya banyak untuk mom yang lagi handling kids gitu kan. Ya, mom handling kids atau ketika kamu lagi handling your job, ketika handling project, handling apapun gitu itu enak banget gitu. Karena tadi di kepala kan sakit ya ketika kita habis kerja. Maksudnya kerja itu Mm, jadi panas kan. Pikiran kita tuh panas gitu betul. di sini. Begitu di bars, relax, happy lagi. Besok semangat lagi. Semangat lagi. Aku sendiri bisa mungkin kalau kerjaannya lagi padat bisa seminggu 2 kali atau 3 kali. Itu Mm-mm. di rumah saya semuanya udah belajar bars. Jadi Enak ya, jadi semuanya bisa saling memberikan sesi bars itu kan. nah, untuk Berarti kalau misalnya nih Bu Vena ketika ada mungkin banyak nih juga moms and dad juga yang di Miel ini kan mungkin juga nanti butuh untuk sesi bars ini. Apakah hanya satu orang saya misal moms saja atau dad saja atau bahkan boleh 2 orang sekaligus? nggak ada masalah. Itu sebenarnya tentang bagaimana kita honoring diri kita. Kalau saya Hmm. honoring diri kita dan saya menganggap diri saya berharga, sehingga saya akan menambahkan sesuatu yang bervalue untuk hidup saya, gitu. Kan ada eh, bukan sesuatu yang salah ya. Banyak orang yang Mm-mm. kurang atau nggak menyadarin kalau diri dia dan tubuh dia berharga. Buat saya, tubuh saya itu adalah yang paling berharga, sehingga saya mengizinkan segala sesuatu yang berkontribusi. Misalkan bikin tubuh saya ringan, oh itu kan berharga. Mm-mm. Karena kan sumber untuk menciptakan kehidupan ada di kepala kita. Ya. Oke, bayangin kalau sumber kepalanya tuh sakit gigi gitu kan, atau sakit di sini, nggak bisa menciptakan apapun, kerja aja nggak bisa, mandek, keuangan mandek, semuanya mandek, gitu, ibaratnya stuck semuanya gitu ya. Tapi kalau di sininya lancar, enteng, enak, kreasinya enak, ya itu kan juga semua
aspek kehidupan kita berubah. Kalau kita bahagia, relasi kita berubah. Kita bahagia, bisnis kita juga berkembang. Kita bahagia, anak-anak kita juga makin bahagia. Efeknya itu banyak. Ketika anaknya bahagia dalam kelas, hasil nilainya juga beda. Dia juga happy, eh, kenal dengan temannya, bekerja sama dengan temannya, punya teman dia happy. Efeknya tuh sebenarnya startingnya adalah di sini, gitu. Hmm. Ya. Jadi saya mengundang untuk makanya aku bilang mau milenial mau siapapun yang mungkin akan mendengar apa yang kita bicarakan. Mm-mm. Bahagia itu orang cuma bilang bahagia itu pilihan, ya. Tapi apakah kamu memilih? Dan gimana cara tools yang bisa berkontribusi untuk membuat kamu happy dan bahagia jadi kamu? Hmm. Oh, jadi Karena ya. Heeh. ya tas mahal, mobil bisa sih bikin bahagia. Cuman kan mobil nggak bisa ciptain creation kasih ide ke kita, gitu. Kita nggak bisa kasih ide ke kita yang bisa memberikan kan di sini. Kenapa Yes. nggak menghargain dan kayak kalau laptop kita upgrade lah ini juga kan perlu. Berarti ya Mom Dad ini juga kalau bisa dua-duanya kenapa harus satu orang aja? Kalau bisa dua-duanya agar kita bisa berpartner dengan baik, sama-sama enak ya, sama-sama ringan, sama-sama bisa memberikan energi yang positif gitu ya, Bu ya. Ya, banyak Ah. sekali peserta saya juga suami istri bahkan satu keluarga. Mm-mm. Jadi ibu, Oh, anak, dua anaknya itu satu dan anaknya sebenarnya udah remaja juga dan udah punya bisnis. Semuanya dimasukin dalam satu kelas empat-empatnya masuk. wow. Ya, ya pertama ibunya, terus Mm-mm. gitu suaminya ngelihat bahwa kok istriku berubah, terus anaknya ngelihat kok mamiku berubah, akhirnya mereka semua masuk kelas kelas yang berikutnya, and mereka so much happy. Sampai ibunya one day ada kirim ke aku, dia bilang thank you ya, kamu bikin anakku bahagia. Dan anaknya bilang ke aku thank you ya, kamu telah membuat mamiku jadi mengerti aku gitu. Jadi Nggak suka marah-marah ya. mengerti karena anaknya punya jiwa bisnis yang berbeda. Ya. Bisnis yang berbeda gitu loh, bukan tentang marahnya tapi mungkin mereka ada tujuan tentang bisnis karena anaknya kan remaja udah punya bisnis gitu. Jadi makanya aku bilang aduh, happy itu bikin meleleh kalau kalau Happy bikin meleleh. Jadi kalau misalnya pasangan belum pasutri juga nggak apa-apa ya, Bu. Misalnya remaja-remaja kok banyak. iya iya, heeh. Karena memang labil-labilnya itu bikin kadang bikin apa ya, bikin stres sendiri akhirnya ya kan, karena ya itu pikiran kita yang mengendalikan kita sendiri. Saya ada salah satu bar facilitator yang dulu dia pernah belajar juga jadi praktisi, dia bersama dengan anaknya usia 4 tahun. 4 tahun Yes, 4 tahun pun sudah bisa melakukan bars. udah bisa, Bu, 4 tahun itu, Bu. Sudah, dan dia sering dibawa tiap kali ada acara ibunya pasti bawa anaknya. Hmm. Gitu. Jadi Wow. kalau ada testimoni testimoni kayak gitu, aduh bikin meleleh karena ketika Eh, makin bahagia tuh kayak oh my God, bagaimana dunia ini semuanya bisa tersenyum dan bahagia ya. iya, 4 tahun loh. Terus ada yang satu keluarga juga Banyak banyak yang pasangan suami istri itu banyak. masih pacaran kayak gitu, Bu. Ya, kalau yang itu tadi yang remaja ya, jadi Ya, mereka yang aja gitu. Ha. yang mereka sudah punya bisnis, mereka menjalankan bisnis mereka sendiri gitu. Hmm. Ya, dan ada satu family itu banyak di Bali juga ada satu family ibu suami istri plus anak kedua. Terus banyak-banyak pokoknya amazing. Itu yang di Indonesia ya, belum lagi yang di negara-negara lain. Kita ada di 170 negara. Mau di Dubai ada, di di India ada, di dimanapun banyak sekali ada. Di Korea, di Jepang, di Ada nggak, Bu? Taiwan. Apa namanya? Saya penasaran, ada nggak, Bu? Mungkin Bu Fen punya pengalaman yang sampai sekarang masih diingat banget dan itu bikin orang-orang ya harus apa? Orang-orang termotivasi gitu ketika mendengarkan pengalaman ini, Bu. Udah banyak sekali ya kalau dari Banyak diri saya. nggak? Banyak ya. Iya banyak sekali gitu. Jadi Dari tadi aja kita udah saya udah speechless ya ketika Bu Fen memberikan testimoni-testimoni dan itu tidak diminta, mereka sendiri yang datang ke Bu Fen dan menceritakan itu bahwa ya hidupnya mereka berubah gitu kan, menjadi kualitas hidup yang lebih baik lagi gitu kan. termasuk hidup saya Mungkin sendiri. kalau saya termasuk Bu Fen juga ya karena semuanya ya, mbak-mbak di rumah terus habis itu anak ya kan, semua bisa melakukan sesi burst itu. Yes, gitu. Boleh Jadi Bu, mungkin dikasih tahu nih buat.
Yang apa? Mom and Dads mungkin Bu Fen mau kasih closing statement juga buat Mom and Dads yang nanti mungkin akan memilih untuk juga mendapatkan sesi bars ini. Yes, mau ngambil sesi bars, mendapatkan treatment, atau mau ikut kelasnya, itu adalah satu pilihan gitu ya. Buat saya, yang teman-teman yang akan mendengarkan, eh, ya pilihlah mana yang kontribusi untuk hidup kamu. Yang tadi aku bilang kalau kita mengupgrade rumah kita diperbaikin, mobil kita diperbaikin, kita punya pakaian bagus. Tapi sayang kalau misalkan kita juga nggak menghargai tubuh kita, karena tubuh kita itu adalah sahabat terbaik yang nggak pernah meninggalkan kita. Oke, pikiran kita juga sahabat terbaik kita yang dia bisa berkontribusi sama hidup kita. Jadi, kenapa nggak kita berikan kebaikan, memberikan treatment dengan lembut, dengan gentle, tanpa menyakiti tubuh kita. Itu adalah satu kebaikan kita bisa menghargain. Ibarat kalau tubuh kita itu teman kita nggak pernah abaikan, kita abaikan dia, nggak peduli sama dia, kan kasihan gitu ya. Sedangkan Mm-mm, dia betul. pikir gitu kan, menjalani hidup kita, mikir, cari kerjaan, cari segala macam, dia yang mikir. Terus kita nggak menghargain, aduh sayang banget gitu. Jadi mungkin saatnya kita bangun, melek mata itu untuk menghargai lagi tubuh kita, menghargai pikiran kita. Dia butuh untuk juga di defrag, di uninstall. Karena sistem ya Bu itu ya. Itu Nah, sistem loh. Nah, tiap hari kamu mikir, kecuali kamu tidur, itu kamu ngeres. Itu begitu bangun kamu mikir lagi, masak aja bener. mikir, mau ke pasar aja mikir, terus nggak dihargain, nggak di-upgrade, nggak di-uninstall, memorinya udah kebanyakan, ya. So kita mendelete memori yang udah nggak dibutuhkan lagi secara energetically. Maksudnya energi marah, sedih, kecewa yang udah nggak berkontribusi. Tapi bukan berarti kamu nggak punya pikiran, lupa memori, nggak inget lagi. No, it's not. Hanya energetically marahnya nggak ada, kecewanya, sedihnya udah nggak ada, nggak in charge lagi. Kamu tetap mengingat, tapi sudah nggak bikin signifikan karena udah nggak ada marah, nggak ada sedihnya, cuman ya kamu bisa tersenyum. Kayak anak-anak nggak bikin everything signifikan. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh, dia bangun, dia nggak pernah ngeliat jatuh tuh nangis sedih lama, enggak gitu. You just like wake up gitu. Jadi ya, bagaimana jika kita meng-honoring diri kita, meng-honoring yang ada di brain selama brain kita masih bisa aktif. Eh, saya sih belum sampai tua 70 ya. Tapi Nah, Gary Douglas itu usianya 70 something dan dia masih sharp. hmm. Gary itu masih sharp sekali. Jadi memori dia segala macam itu so sharp dan dia melakukan udah 28 tahun lebih dan dia masih sangat tajam ingatannya. Terus bagaimana dia memfasilitasi juga masih sangat tajam dan dia meng-create sampai sekarang dia punya 5 bisnis di beberapa negara gitu kan di berbagai negara dia punya 5 bisnis dan dia masih keep creating sama kehidupan dia dan dia adalah salah satu orang yang saya amazing sama dia karena eh, nggak seperti orang lainnya, nggak seperti orang-orang tua yang 70 something gitu ya. Sedikit orang yang memilih untuk tetap memiliki punya ingatan yang sharp, yang keren, yang tajam, yang bisa kreatif, yang masih produktif gitu loh maksud aku. Sedikit orang yang memilih ke sana gitu. Jadi kalau kita bisa memberikan treatment itu kepada kita, kita masih tetap bisa create loh dengan happy sampai usia yang dimana beyond dari rata-rata realita ini gitu. Jadi ya dimulai dari sekarang, dimulai dari kamu. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Apalagi kalau misalnya kita sudah bisa bars, kita bisa memberikan itu membantu orang lain juga ya Bu ya. Iya, kalau kamu jadi pelupa, ada yang mau gantiin kamu? Ada. Oke. Bu, kalau misalnya mau main dance ya, atau mungkin teman-teman yang lagi nonton ini mau ikut kelas bars ini, mereka bisa mendapatkan apa aja dalam satu kali sesi atau berapa kali sesi mungkin? Oke, dalam satu kelas itu mendapatkan memberi dan menerima. Jadi memberi, menerima 2 kali, gitu pagi dan sore. Terus siangnya dibahas tools-tools yang lain yang tadi saya bilang ada tekniknya, penjelasannya, tapi juga ada teknik lain. Jadi selain ada penjelasan, ada teknik-teknik lain yang bisa kita pakai, tools-tools lain yang banyak sekali yang bisa kita pakai. Gitu. Jadi dan kita juga punya komunitas-komunitas kayak misalkan di Surabaya untuk sesama yang mereka udah belajar. Jadi Mm-mm. mereka swap saling memberi dan menerima saling mengingat lagi gitu kan, memberi praktek lagi dan segala. Terus di Jakarta ada, di Jogja ada, di Jogja juga kita punya banyak komunitas di Solo, di Bali, di Medan, di Batam gitu, Ya. Dumai, terus ya ada banyak sekali di Bandung.
kita udah banyak sekali praktisi-praktisi dan kamu bisa dapatkan dengan lebih mudah. Gitu. Jadi banyak juga bars facilitator yang ada di Jakarta, di Bandung, di Bali juga banyak gitu ya. Jadi silakan yang tertarik bisa colek saya. Oke, boleh ini juga buat Moms and Dad atau mungkin teman-teman yang sudah bergabung ini sudah lihat nonton juga apa namanya? Cari info kalau misalnya mau tanya-tanya juga bisa di mail ya Bu ya. Bisa di mail juga kalau misalnya mau mendapatkan sesi bars ini nanti kita colekan lagi ke Bu Vena. Bu, ini tadi saya juga diberitahukan sama PIC-nya Miel, katanya juga yang mengambil ke kelas ini itu nanti dapat buku manual dan gambar ya Bu ya. Itu Ya, apa Bu? Boleh eh, di-spill mungkin? jadi kita ada buku seperti ini, gitu kan ya. Mhm. Terus ada chart manual untuk gambar yang di kepala ini nanti akan diberikan juga. Jadi ada tools-toolsnya yang telah ditaruh di dalam buku manual. Terus ada chartnya juga gambar-gambarnya titik-titik itu gitu. Jadi um, don't worry lah. Eh, Wow, akan udah bisa diberikan dapat teknik. Ih, Heeh. Iya, dapat teknik, dapat juga buku juga gambar, terus dijelaskan juga, ya kan? Jadi, jadi banyak aduh, yang tanya sama saya, betul. kalau saya nggak ngerti apa-apa gimana? Kamu nggak usah khawatir karena saya punya peserta yang anak usia 4 tahun. Istimewa 4 tahun ya. Iya, sampai sekarang masih ngikutin gitu. Dan dia tahu lagi titik-titiknya gampang segala macam. Jadi makanya aku bilang, this is sangat mudah sekali bisa dilakukan siapapun, pada baby, pada apapun. Dan yang menarik ya, Yes, kalau kita Mm-mm. melakukan itu, animals itu dekat dengan kita. Oh ya? Yes, animal akan mendekatin kita. Jadi kayak ke animals itu tahu energetically. Jadi ketika energinya bikin relax, dia akan datang. Jadi ketika melakukan session bars, banyak sekali animals yang suka datang. Jika kamu punya binatang peliharaan, dia akan datang pada kamu nyamperin. Dia duduk di situ, dia menikmatin energetically-nya di sana. Karena energetically-nya so relax. Wow. Oh iya. Ya, Oke, oke, oke. Berarti itu sangat apa ya? Energi itu ada, bener-bener ada ya, Bu ya. itu energi itu dari pikiran sebenarnya. Kayak marah itu energi, happy itu Mm-mm. energi, gitu loh. Jadi vibrasi gitu. Jadi sebenarnya marah itu vibrasi, sedih Mm-mm. vibrasi, atau kita ngomongnya energi, happy juga vibrasi atau energi. Nah, ketika dilepaskan kan kita jadi happy lagi tubuhnya. Mm-mm. Nah, ketika tubuhnya happy, kita nggak ketawa. Walaupun kita tidur, kita happy. Binatang aja deket sama kita. Dia akan datang nyamperin karena dia like enak-enak gitu loh. Kayak kamu pergi ke alam, itu kan alam Mm-mm. nggak ketawa ya. Tapi alam bisa memberikan energi yang kayak refresh kan, di recharge. Ya, itu yang dimaksud dengan gelombang vibrasi sebenarnya. Ketika kita ke alam, ada vibrasi yang bikin kita relax. Nah, bars itu membuat kita kembali ke gelombang relax. Membuat itu seperti di situ. Seperti tadi di days 5 years. Jadi makanya animals dia suka daripada dia ketemu dengan manusia yang penuh dengan padat pikiran, takut, ngerjain tugas dan segala macam. Terus masuk ke dalam gelombang yang relax. Nah, dia akan datang yang menghampirin. Wow, 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 wow. Sampai animal aja sampai ini ke kita ya. Iya. Apalagi kita yang punya energi yang kita bisa bangun dengan positif gitu. Pasti ya enak juga ngejalanin harinya juga. Oke, 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 oke buat Mam, Dad, buat juga teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Kalau misalnya mau menemukan hal yang luar biasa, membuat bahagia, membuat rileks ya, atau bisa dibilang ini access bars ini, saya juga mengundang juga buat Mam, Dad, sama teman-teman juga untuk menghubungi Bu Vena atau bisa menghubungi Miel juga biar bisa belajar, mengikuti kelas juga atau bisa dan juga bisa menerima dan memberikan akses bars itu ya Bu ya, betul ya Bu ya. Oke deh, dari Bu Vena mungkin ada yang mau disampaikan untuk menutup sesi sharing kita malam hari ini. Saya rasa itu cukup. Buat Yesi, thank you. Dan buat teman-teman yang mendengarkan, terima kasih. Dan bagi yang tadi saya bilang lagi, terakhir, kita start untuk membuka eh, kembali lagi berdamai dengan tubuh kita, kembali lagi menghargai pikiran kita, gitu kan, untuk mendifrag gitu. Dan apa yang akan tercipta kalau hidup kamu makin bahagia? Nggak kebayang sebahagia apa nanti ya.
Hmm. Thank you banget Bu Vena sudah memberikan sharing mengenai Bars malam hari ini. Semoga teman-teman juga semakin terbuka pikirannya, menerima hal positif, memberikan hal positif juga. Dan nanti mau join, boleh langsung hubungin Miel atau nanti kita bisa sambungan ke Bu Vena langsung juga. Oke deh. Terima kasih Bu Vena malam hari ini. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kalau ke Surabaya atau mungkin join kelas online. Ini ada kelas, harus kelas ini ya, offline ya Bu ya berarti ya. Hadir karena kita ada prakteknya. Yes. Oke, ada prakteknya jadi offline gitu. Nanti untuk di Surabaya atau di Jakarta tunggu info selanjutnya. Gitu ya Bu ya. Ya, Mbak. Oke, terima kasih sama. Selamat malam. Bye.